Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Elif Fardiansyah, MSI, selaku dosen mata kuliah Mikroekonomi Islam. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Arifin Kurniawan yang akan membantu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Baiklah, untuk bersingkat waktu, langsung saja ke presentasi yang pertama. Jadi pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang konsep penetapan harga menurut Islam. Langsung saja yang pertama, pendahuluan. Secara teoritis, tidak ada perbedaan signifikan antara perekonomian klasik dengan modern. Teori harga secara mendasar sama, yakni bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran atau supply. Dalam suatu persaingan sempurna, hanya saja dalam perekonomian modern, teori dasar ini berkembang menjadi kompleks karena adanya diversifikasi pelaku usaha, pelaku pasar, produk, mekanisme perdagangan, instrumen maupun perilakunya yang mengakibatkan terjadinya distorsi pasar. Kesalahan dalam penetapan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada para pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penetapan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak kalangan. Reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum. Selanjutnya ada konsep harga dalam ekonomi. Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuatkan produsen, besar kecilnya volume penjualan, dan laba yang diperoleh perusahaan terhadap produknya. Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan price, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata saman atau si'ru. Pemakaian kata saman lebih umum daripada kimah yang menunjukkan harga real yang telah disepakati. Sedangkan si'ru adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Selanjutnya ada tujuan penetapan harga. Jadi tujuan penetapan harga ada empat ya. Yang pertama ada berorientasi pada laba. Jadi asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks dan banyak variabel yang mempengaruhi terhadap daya saing setiap perusahaan, maksimisasi laba sangat sulit dicapai karena sukar sekali untuk dapat memperkirakan secara akurat jumlah penjualan yang dapat dicapai pada tingkat harga tertentu. Yang kedua ada berorientasi pada volume. Selain bertujuan untuk berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harga-harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objektif. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan dalam ton, kg, unit, M3, dan lain-lain. Nilai penjualan, RP, atau pangsa pasar, atau absolut maupun relatif. Yang ketiga ada berorientasi pada citra. Citra atau image, suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu, harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu atau image of value. Misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya, baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan. Yang terakhir ada stabilisasi harga. Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu yang produknya sangat standarisasi, misalnya minyak bumi. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri atau industri leader. Selanjutnya ada metode penetapan harga. Penetapan harga terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai.
Penentuan harga biasanya dilakukan dengan menambahkan presentasi di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Yang pertama ada penetapan harga berbasis permintaan. Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor biaya, laba, dan persaingan. Yang kedua ada penetapan harga berbasis biaya. Metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Yang ketiga ada penetapan harga berbasis laba. Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Yang terakhir adalah penetapan harga berbasis persaingan. Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas pasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Selanjutnya ada penetapan harga dalam perspektif Islam. Jadi, Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan stabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya negara menetapkan harga. Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga atau al-ta'syir, dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih, Imam Hambali dan Imam Syafi'i, melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat. Sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan maqasid al-syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih maqasid al-syariah, penentuan harga menjadi satu keharusan dan alasan meninggalkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar, memengaruhi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan. Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dapat mempertahankan barang tersebut. Akan tetapi, apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zolim dan sangat membahayakan umat manusia. Maka seorang pengusaha atau pemerintah harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Ulama Zahariyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah, dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan berdasarkan hadis di atas tersebut menyatakan walaupun kondisi apapun penetapan harga oleh pemerintah tidak dapat dibenarkan. Jika dilakukan, hukumnya haram. Mazhab Hambali dan Syafi'i mengatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Dalil yang dijadikan pegangan adalah hadis riwayat Anas ibnu Malik di atas. Jumhur ulama berpendapat penetapan harga oleh pemerintah hukumnya haram berdasarkan hadis riwayat Anas di atas. Nah, pada masa kenabian, dalam dunia perdagangan Arab menjadi kesepakatan bersama bahwa tingginya rendah permintaan terhadap komoditas ditentukan oleh harga yang bersangkutan, yang mana jika tersedia dikit barang maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak maka harga akan menjadi murah. Dalam pembahasan harga serta hal-hal yang terkait mengungkapkan pendapat darah ekonom Muslim yaitu Abu Yusuf Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah beserta Ibnu Khaldun. Yang pertama ada Abu Yusuf, seperti ahli ekonomi Islam, yakni Abu Yusuf ulama pertama yang menyinggung mekanisme pasar. Ia meneliti peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf. Pemahamannya tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand. Yang kedua ada Al-Ghazali. Al-Ghazali telah menjabarkan secara rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar, yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Menurut Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Secara rinci, ia juga memerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar. Yang ketiga ada Ibnu Taimiyah. Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Yang terakhir, Ibnu Khaldun. Dalam bukunya Al-Muqaddimah, ia menulis satu bab berjudul Harga-harga di Kota, yang mana Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yakni barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasi bertambah banyak atau kota besar, maka perdagangan barang kebutuhan pokok mendapatkan prioritas suplai bahan pokok penduduk kota besar jauh lebih besar daripada suplai bahan pokok penduduk kota kecil. Nah, konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, arido, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak atau freedom contract.
Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua, berdasarkan persaingan sehat atau fair competition, mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau ikhtiar atau monopoli. Monopoli setiap barang yang penahannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Yang ketiga, ada kejujuran atau honesty. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Yang keempat, ada keterbukaan atau transparansi, serta keadilan atau justice. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Tujuan penetapan harga intervensi. Jadi, penutup atau kesimpulannya adalah harga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah program pemasaran yang paling mudah disesuaikan, ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mempromosikan posisi nilai yang dimasukkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk atau mereknya. Sebagai produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan laba besar. Dalam teori harga ada beberapa hal yang harus dipelajari untuk memahami secara keseluruhan, yaitu diantaranya tujuan penetapan harga, metode penetapan harga. Hukum asal harta yaitu tidak ada penetapan harga atau al-ta'syir, dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat, sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan maqasid al-syariah, yaitu merealisasikan kemaslahan dan menghindari kerusakan di antar manusia. Cukup sekian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.